Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Video kali ini saya akan berbagi pada teman-teman 3 kreasi labu untuk menu berbuka puasa. Nah, apa saja kreasinya? Simak video ini sampai selesai ya. Buah labu salah satu buah yang disebut juga di dalam Al-Quran di surat As-Saffat ayat 146, yang artinya kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Nah, jadi labu ini ada di dalam Al-Quran. Sesuatu yang ada penjelasannya di dalam Al-Quran itu pasti mempunyai khasiat yang sangat bagus untuk kita, gitu ya. Nah, labu ini memiliki kandungan yang sangat dibutuhkan tubuh seperti kalsium, zat besi, kalium, seng, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, karbohidrat kompleks, air, protein, dan serat. Nah, labu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaatnya yang pertama ada menajamkan penglihatan, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercantik kulit, membantu mencegah kanker, membantu menurunkan tekanan darah, dan memelihara kesehatan jantung. Jadi sangat banyak manfaat yang kita dapat dari makan labu. Tapi manfaat ini kita dapat kalau kita mengolahnya dengan benar, tidak melalui proses yang panjang. Nah, bagaimana cara mengolahnya dan kreasi dari labu ini biar enak untuk kita nikmati? Kita akan olah labu ini, labunya kita kupas. Setelah dikupas, dicuci dan dikukus. Jadi ketiga kreasi ini menggunakan labu yang dikukus. Kreasi pertama dari labu ini kita akan buat puding labu chia seed. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat puding labu ini, yang pertama labu yang sudah dikukus sekitar 2 on, ini masih hangat. Nah, labu ini langsung dihaluskan. Boleh juga menggunakan garpu atau pakai chopper juga boleh. Nah, dipastikan semua labunya sudah halus. Kalau sudah halus, baru kita akan lanjut ke bahan berikutnya. Nah, labunya sudah halus ya, jadi kita sisihkan dulu. Bahan berikutnya ini ada 9 butir kacang almond, kurang lebih 1 sendok makan chia seed, dan 3 butir kurma. Ini saya menggunakan kurma sukari, jadi cukup 3 aja biar nggak terlalu manis. Nah, kita akan blender. Kita butuh susu, jadi saya menggunakan susu almond yang saya buat sendiri. Gampang ya, cuman almond panggang ini sama kurma beserta air sekitar 150 ml. Kita akan blender 2 bahan ini, almond dan kurma sukari, dengan air 150 ml. Susu almond ala Real Food Corner-nya udah jadi, boleh langsung digunakan yang ini ataupun disaring. Nah, kalau saya suka masih ada tekstur dari kurma dan almondnya, masih ada ya serat-serat sedikit seperti smoothie gitu ya. Jadi berikutnya kita akan tambahkan chia seed ke dalam susu almond ini. Sekarang kita aduk-aduk chia seednya dengan susu almond. Kalau susu almond dan chia seednya sudah tercampur rata, sekarang kita akan tambahkan ke dalam labu yang sudah kita haluskan sebelumnya. Nah, ini kita aduk-aduk. Ini dipastikan semuanya tercampur rata, labu, susu almond, dan chia seed. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita pindahkan ke wadah yang lain, wadah yang ada tutupnya, karena ini kita akan masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi ini kita tuang atau disendokin juga boleh, pindahin ke dalam wadah yang lain, wadah yang ada tutupnya. Kalau sudah tercampur rata dan semuanya masuk ke dalam wadah, sekarang wadahnya ditutup dan disimpan di dalam kulkas. Kita simpan di kulkas minimal itu 3 jam.
Nah, sampai chia seednya mengembang gitu ya, dan dingin. Nah, ini kan kita simpan dulu di kulkas selama minimal 3 jam. Puding labu chia seed yang sudah saya simpan di kulkas kurang lebih 3 jam. Nih sekarang kita buka ya. Jadi dia sudah dingin. Terus chia seednya kalau tadi belum mengembang, sekarang sudah mengembang, dan pastinya ini rasanya sangat enak menyatu antara susu almond, kurma, terus labu juga. Nah, ini superfoodnya di sini ada kurma, ada chia seed yang sangat bagus untuk pencernaan kita. Ini bisa dimakan semua usia ya, dari MPASI sampai dengan lansia. Nah, teman-teman, selamat mencoba di rumah. Masih ada 2 kreasi lagi, simak video ini sampai selesai ya. Kreasi kedua dari labu, kita akan buat pumpkin dessert box. Nah, ini kita akan gunakan labunya sekitar 200 gram. Nah, 200 gram labu ini kita haluskan. Boleh juga menggunakan garpu. Labunya yang sudah dikukus ya sebelumnya, sama seperti di kreasi pertama, labu yang dikukus. Kita menggunakan labu kukus supaya tekstur airnya tidak terlalu banyak. Nah, karena ini kan labu mengandung banyak air. Kalau kita rebus, semakin banyak lagi ada kandungan airnya. Ini kukus saja masih kelihatan nih teman-teman nih, masih berair itu ya. Labu yang udah kita haluskan tadi, sekarang kita masukkan ke dalam box ini. Nah, sambil diratakan. Ini setengah dari box yang kita gunakan ya, jadi setengah box lagi nanti kita akan isi dengan bahan yang kedua. Jadi bahan pertamanya isian dari labu yang sudah dihaluskan. Nah, ini sudah padat. Sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bahan keduanya, kita akan buat seperti bubur. Nah, ini saya buat bubur singkong. Jadi ini 1 buah singkong. Ukurannya singkong itu ukuran kecil ya. Seukuran tangan saya aja tuh, cuman kecil, ukuran paling kecil. Dan saya kupas, terus saya parut. Ini menggunakan parut yang halus gitu ya. Nah, sekarang kita akan rebus untuk kita jadikan bubur. Nah, cara membuat bubur singkong ini, yang pertama kita panaskan dulu airnya sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau airnya sudah mendidih, sekarang kita akan masukkan singkongnya. Sekarang kita aduk-aduk singkongnya dengan air. Jadi ini kalau airnya sudah berkurang, kita tambah lagi airnya ya, sampai nanti benar-benar singkongnya matang. Kalau misalnya singkongnya sudah mengering ya, tapi ini belum matang, bisa kita lihat teksturnya beda ya antara yang sudah matang sama yang belum. Bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit. Pastikan teman-teman menggunakan wadah anti lengket ya, supaya singkongnya nggak lengket di panci. Nah, ini sudah mengering, terus kita tambah lagi airnya. Ini sambil terus diaduk-aduk. Ini bubur singkongnya sudah matang. Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan selai kurma. Nih, selai kurmanya 1 sendok makan. Teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini ya, cara membuat selai kurma ini. Saya buat sendiri selai kurmanya. Di link tadi itu teman-teman bisa lihat bagaimana cara membuat selai kurma. Jadi kita masukkan selai kurmanya setelah singkongnya masak dan kompornya udah mati gitu ya. Ini sambil diaduk rata sampai selai kurma dan singkongnya tercampur rata, tidak bergerindilan ya. Ini terus diaduk aja sampai tercampur rata.
Bubur singkong dan selai kurmanya sudah tercampur rata. Ini sekarang kita akan masukkan ke lapisan kedua dari labu yang sebelumnya sudah kita padatkan di lapisan pertama. Di lapisan kedua ini kita akan masukkan bubur singkongnya. Jadi kita tata aja di atasnya perlahan-lahan. Teman-teman, pada saat selai kurmanya diaduk-aduk, kalau sudah tercampur rata, sambil dikoreksi rasa bagi yang tidak puasa ya. Bagi yang sedang berpuasa berarti dipastikan sudah manis itu. Selain selai kurma, teman-teman juga bisa menggunakan madu sebagai pemanisnya. Nah, ini udah cukup ya untuk lapisan keduanya. Jadi lapisan pertamanya labu, lapisan kedua bubur dari singkongnya. Dari satu singkong tadi yang ukuran kecil, kita hanya menggunakan seperempatnya. Mungkin kalau teman-teman mau menggunakan singkong yang kecil, setengahnya juga bisa gitu ya, untuk dipanaskan menjadi bubur dari singkong. Sekarang kita akan tambahkan topping di atasnya. Untuk topping atasnya saya tambahkan wijen. Ini ditabur aja di atas ini. Boleh pakai wijen, boleh pakai kacang sangrai. Intinya yang gurih supaya ada rasa gurih pada saat kita makan. Jadi perpaduan ada manis dari labu, terus gurih juga dari wijen ataupun dari kacang. Kalau pakai kacang almond slice juga bisa. Ini ditabur random aja. Nah, berikutnya saya tambahkan kismis. Ini juga sesuai selera ya. Kalau suka kismis, ditambahkan kismis. Nah, ini udah jadi pumpkin dessert boxnya untuk menu buka puasa. Nah, ini kalau satu box ini aja ya, ini nggak bisa dimakan untuk berdua atau bertiga karena kandungannya padat gitu, jadi sangat mengenyangkan. Nah, kita sudah dapat karbohidrat, dapat serat, dapat protein juga dari sini. Nah, ini sangat enak untuk kita jadikan buka puasa dan sehat pastinya untuk pencernaan. Jadi aman untuk semuanya, bisa makan dari mulai MPASI sampai dengan lansia. Masih ada satu kreasi lagi dari labu, simak video ini sampai selesai ya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Kreasi ketiga ini untuk menu buka puasanya saya akan buat labu abon sapi. Nah, yang kita butuhkan pertama labu yang sudah dikukus, ini sekitar 100 gram dan akan kita haluskan. Ini saya haluskan menggunakan garpu ya. Sambil ditekan-tekan. Teman-teman, selain 3 kreasi ini, teman-teman juga bisa lihat kreasi labu lainnya yang pernah saya buat di link yang ada di atas ini. Nah, jadi ada beberapa olahan labu juga yang bisa teman-teman buat di rumah gitu, selain 3 kreasi yang di video kali ini.
Jadi bagi yang lambung gitu ya, punya mah sangat cocok makan labu dan sehat pastinya untuk lambungnya. Nah, untuk kreasi ketiga ini saya terinspirasi dari konsep panas dingin. Jadi di konsep panas dingin itu makanan dikategorikan ke panas dan dingin gitu ya. Untuk labu ini kategori makanan yang dingin, sedangkan daging itu makanan yang panas. Jadi sangat cocok dipadukan panas dan dingin gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya penyakit lambung tapi ingin makan daging, nah perpaduannya sangat cocok makannya dengan labu. Nah, labu yang sudah dihaluskan ini saya pindahkan ke wadah yang lain ya. Ini sambil kita rapikan. Untuk abonnya ini saya menggunakan abon sapi. Cara buatnya teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini. Saya sudah pernah buat abon sapi. Cuma bedanya di abon sapi itu saya menggunakan chopper untuk dagingnya, sedangkan ini saya potong dadu kecil-kecil gitu ya. Jadi bisa di chopper, bisa juga potong dadu, karena dipotong dadu seperti ini kelihatan dagingnya gitu ya. Nah, abon ini yang akan kita masukkan di tengah-tengah sini. Jadi dituang aja di antara tengah labu. Jadi ini kan ada kunyit, ada jahe, ada bahan-bahan lainnya, bumbu-bumbu yang lainnya. Ini semuanya masih ada teksturnya di dalam daging sapi ini. Nah, teman-teman selain menggunakan abon seperti ini juga bisa menggunakan daging panggang. Nah, saya juga pernah buat daging panggang di link yang ada di atas ini. Nah, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan daging lado. Nah, itu juga enak, kita padukan dengan labu kuning yang dikukus seperti ini. Nah, ini adalah kreasi ketiga yang bisa kita makan bersama keluarga pada saat berbuka puasa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.